Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini terkait dengan solusi dari persamaan diferensial dengan koefisien konstanta melalui transformasi Laplace. Jadi ini transformasi Laplace dari turunan menyatakan dari Laplace bentuk Yx ke dalam bentuk Ys, sehingga didapatkan fungsinya yaitu Laplace dari du pangkat ny per du x pangkat n sama dengan s pangkat n ys min s n min pangkat n min 1 y0 dan seterusnya. Dari persamaan ini yang menjadi penting adalah untuk jadi kalau di persamaan diferensial 2 ini biasanya soalnya hanya berkisar pada N1 dan N2. Jadi khusus untuk N sama dengan 1 dan N sama dengan 2 adalah Laplace apabila diketahui soalnya ada Y aksen atau Laplace dari Y aksen X, maka kita pakai rumus yang S, Ys min C0. C0-nya nanti itu adalah kayak nilai awal atau nanti ditentukan dari setiap soal ada nilai dari C0 itu sendiri. Selanjutnya apabila ada soal Laplace Y double aksen X, maka X kuadrat Ys min C0S min C1. Jadi itu adalah sebenarnya penjabaran dari rumus yang awal. Dimisalkan apabila kondisi awalnya X, maka akan didapatkan persamaan seperti itu untuk pengerjaan soal terkait dengan solusi-solusi persamaan diferensial dengan koefisien konstan. Oke, selanjutnya kita masuk ke beberapa contoh soalnya. Semisalnya seperti ini akan menjadi pedoman kita untuk mengerjakan. Contohnya, gunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan berikut. Misalnya Y aksen plus 2Y sama dengan 0 dengan syaratnya Y0 sama dengan 1. Maka karena di sini ada Y aksen, maka kita gunakan yang pertama. Jadi, dan Y0 sama dengan 1 ini adalah C0-nya. Nyatakan dalam Laplace ke bentuk Ys. Y aksen kita ubah menjadi SYS min C0. C0-nya sama dengan 1, maka SYS min 1. Kalau ini adalah plus 2Y, maka langsung saja sama dengan Laplace. Dari saya coba rekomendasi sebentar. Maka dia jadinya Laplace dari Y aksen plus 2 Laplace dari Y. Ini seperti ini. Kalau dia hanya Y saja, langsung saja jadi 2YS karena diubah dari variabel X ke variabel YS sama dengan 0. Selanjutnya S plus 2YS ini kan kita buka tanda kurungnya. Jadi di sini yang sama-sama SYS dideketin. Jadi misalnya SYS ditambah dengan 2YS min 1 sama dengan 0. Jadi seperti ini. Terus dikeluarkan YS-nya, maka akan menjadi seperti ini. Kalau YS kan tinggal S plus 2. Ini min 1-nya pindah ke kanan atau pindah ruas sehingga menjadi positif. Selanjutnya apabila dicari YS saja berarti 1 per S plus 2, jadi 1 plus S2
kita akan merujuk kepada YS-nya akan dikembalikan ke YX seperti semula. Jadi Laplace dari L1 plus S, jadi kita pakai lampiran yang ketujuh. Lampiran ketujuh bunyinya kayak gini. Apabila fx-nya E pangkat AX, maka fs-nya sama dengan 1 per S min A. Jadi di sini karena S plus 2, maka dia E pangkat min 2X. Seperti itu. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Untuk apabila contoh selanjutnya seperti ini. Ada soal, gunakan transformasi Laplace dalam penyelesaian sebagai berikut. Apabila contoh soalnya adalah Y aksen min 4Y sama dengan 0, dengan syaratnya adalah Y0 sama dengan 1, misalnya seperti itu. Maka kita ubah dulu menjadi, berarti dia adalah Laplace dari Y aksen min 4 Laplace dari Y sama dengan Laplace dari salah. Itu saya hapus dulu. Ya, Laplace. Jadi Laplace dari 0. Jadi ini masih pakai perumpamaan yang pertama atau masih pakai yang ini, yang pertama. Maka S Y dalam kurung S min C-nya adalah ini adalah bisa disebut juga C0, maka min 1 min 4 YS. Saya tadi bilang kalau Y sama dengan YS, ini sama Laplace dari 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita dekatkan yang ada variabelnya sama, yaitu SYS min 4 YS min 1 kita pindahkan ruas, maka sama dengan 1. Jadi apabila kita keluarkan YS berarti S min 4 YS sama dengan 1. Maka YS-nya sama dengan 1 per S min 4. Ini belum selesai. Ini sama pakai entry nomor 7. Jadi ini YX-nya sama dengan E pangkat 4X. Soal yang kedua, ada Y double aksen plus 4Y sama dengan 0, dengan Y0-nya sama dengan 2, dan Y aksen 0 sama dengan 2. Jadi Y0 sama dengan 2 sama dengan C0, sedangkan Y aksen 0 sama dengan 2 adalah C1, karena kita pakai yang kedua ini. Laplace Y double aksen, ini kita ubah dulu menjadi bentuk Laplace-nya. Jadi di sini Laplace Y double aksen ditambah Laplace dari
4Y, seperti itu aja. Ini sama dengan Laplace 0. Oke, selanjutnya kita pakai yang kedua ini. Berarti S kuadrat IS min C0S, C0 nya adalah 2 S min C1 nya sama dengan 2 plus ini berarti 4YS sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan. Jadi berarti S kuadrat plus 4 difaktorkan ya, jadi tidak perlu saya jelaskan ini dapat dari mana, seperti itu. Jadi tadi yang sama-sama YS untuk bisa difaktorkan maka dikeluarkan seperti ini. Selanjutnya ini kita pindah ruas, jadi sama dengan 2S plus 2. Oke, jadi kita dapatkan YS sama ini 2S plus 2 karena negatif, pindah ruas jadi positif. Jadinya 2S plus 2 per S kuadrat plus 4. Oke. Ini selanjutnya kita biar enak ngerjainnya. Jadi 2S S kuadrat plus 4 ditambah dengan 2 per S kuadrat plus 4. Oke. Ini sudah bisa dipakai lampiran. Jadi kalau kalian sederhanakan, ini ada di lampiran ke 8 dan ke 9. Jadi untuk lebih gampangnya kita ubah dulu ini. Berarti Y S sama dengan 2 S per S kuadrat plus 4. 4 ini nanti bisa jadi 2 kuadrat. Jadi ditambah dengan 2 per S kuadrat plus 4. Kenapa? Karena kita melihat dari entriannya, lampirannya. Oke, kita lihat lampirannya. Lampiran ke-8 itu sama dengan apabila ada fx-nya sama dengan sin ax, maka fs-nya sama dengan a per s kuadrat plus a kuadrat, s-nya lebih dari 0. Ini yang ke-8. Selanjutnya yang ke-9 itu ada cos ax, maka di sininya fs-nya sama dengan s per s kuadrat plus a kuadrat s pangkat 0. Oke. Di sini kita dapatkan untuk YX-nya, maka YX-nya berarti 2 pakai yang entry ke-9 ya, berarti A-nya sama dengan 2,
Dari mana? Karena 2 kuadrat kan sama dengan A kuadratnya, berarti A-nya sama dengan 2. Oleh karena itu, Y-nya sama dengan 2 ini dianggap sebagai konstanta ya. Jadi 2 cos 2x ditambah dengan yang satunya 2 per x kuadrat plus 4. Jadi dia sama dengan sin 2x. Oke, itu untuk contoh yang Y double aksen. Untuk semester ini kita nggak nyampe Y 3 aksen gitu, enggak. Jadi soalnya hanya terkait dengan Y aksen dan Y double aksen saja. Jadi khusus untuk N1 dan N2. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.